Halo, selamat malam Jo. Ya, jadi teman-teman Cuan Troopers pasti udah sering lah ya, atau tahu juga nih, siapakah Olivia Cahyadi gitu kan. Jadi content creator, atlet juga ya, softball, ini sering banget nih ya, jadi balance banget, bisa Oh, bahas like tentang work life finance, balance ya. olahraga juga jalan, begitu kan, content creator juga. Jadi maksudnya adalah, yang pengen gue bilang itu adalah, thank you banget buat waktu lu gitu kan. Thank you Sama-sama banget dong. Kak Matsui Jurina, gue gak ngerti itu maksudnya apa tuh. Oke, anyway, gue mau bilang thank you banget buat waktu lu udah diluangin untuk sekuritas gitu kan, dan ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman Cuan Troopers. Nah, jadi di topik yang udah di agree nih, itu adalah membahas tentang PDB Indonesia begitu kan, kuartal 3 udah rilis. Ya, jadi mungkin banyak teman-teman yang miss juga gitu ya kalau misalnya PDB itu udah rilis. Gue juga nggak tahu nih sebenarnya setelah gue baca topiknya gitu kan. Jadi mungkin seru kali ya kalau misalnya insightful lah pasti, untuk di share juga kali ya sama Olive, kira-kira tanggapannya gimana gitu kan, dan juga mungkin tanggapannya mengenai kuartal 4 juga, sektor atau mungkin saham-saham cuan itu ada di mana, boleh di-share juga kan nanti ya, mungkin di pertengahan atau di akhir pembicaraan kita lah gitu kan. Karena kalau misalnya kita lihat kan market juga kemarin tuh sempet turun, terus kemarin sempet naik lagi gitu kan. Baik yang bersyukur juga tuh sempet orang baik yang serok banking gitu kan, yang di caps gitu kan. Apakah Anda salah satunya ya? Nanti kita tahu. Ya jadi salah satunya aku udah mantengin nih BRI, iya kan ampun. 4% loh. Lumayan dari hari turun, apa tuh. Jadi, aduh pelit banget kan, ya udahlah. ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat kan emang hari ini ISG minus lagi ya. Iya. 0,51%, tapi kalau lihat secara 5 hari ke belakang itu masih naik 1,09%. Yes. Nah, jadi pertanyaan gue buat setiap narasumber kalau misalnya Multi Talks adalah, tanggapannya gimana nih mengenai market sekarang nih? Mungkin boleh di-share. What do you think? Oke. Market sekarang ya, Ya. volatilitasnya lagi tinggi ya. Hmm. Kemarin kan sempat tinggi banget tuh. Kalau teman-teman lihat namanya fix index itu sempat naik, walaupun sekarang udah agak turun sih fix indexnya gitu. Jadi kita kan kemarin kan lagi rame perang apa tuh yang Israel Palestina ya, itu kan. Nah itu kan mempengaruhi juga perekonomian kita lah, sentimen market seperti itu. Nah, jadi karena kekeosan itu, pokoknya kalau mungkin juga udah hafal lah, kalau ada ketidakstabilan politik itu akan ngaruh juga ke perekonomian, ke saham kita gitu. Jadi bisa dibilang itu jadi salah satu faktor kemarin kenapa kalau teman-teman lihat marketnya tuh kayak sebentar naik, sebentar turun gitu ya. Terus uang masuk tuh kayak masih belum jelas gitu. Uang masuknya tuh sometimes bisa, let's say, bisa ke sektor consumer, nanti dia pindah lagi ke sektor perbankan, dia pindah lagi ke sektor yang ini itu gitu, karena memang masih belum ada kejelasan kayak gitu. Dan juga kan kemarin rupiah kita itu sempat hampir 16.000 gitu ya. Nah itu yang menyebabkan adanya capital outflow besar-besaran gitu ya. Makanya waktu kapan tuh, pertengahan Oktober ya sampai akhir Oktober tuh bener-bener kita ngerasain kayak aduh ini market udah kayak pengen mini crash kali orang bilangnya gitu ya, pengen koreksi dalam dulu kayak gitu sih. Jadi memang lagi volatilitasnya lagi lumayan tinggi seperti itu market yang sekarang. Oke. Jadi jadi sampai akhir tahun juga menurut pendapat lu masih volatilitasnya masih tinggi juga? Kalau sampai akhir tahun ya, dengan ya apa yang lagi terjadi sekarang yang what's going on right now gitu ya, masih kan kita masih dengar kisru-kisrunya ya di berita gitu ya. Jadi masih antisipasi ada volatilitas sih. Gitu. Kemarin kan kita sempat agak ada angin segar nih ya, gara-gara the Fed nahan suku bunga 5,5 kan. Gitu. Jadi ya cukup ada inflow lah masuk ke Indo gitu. Tapi tetap
tetap apa ya, jangan mengesampingkan atau jangan melupakan volatilitasnya lah market gitu. Apalagi ada tahun politik nih. Oh iya. Pas banget nih. Jadi next question gue tuh mengenai sentimen-sentimen begitu kan. Jadi cuan troopers yang nonton malam hari ini kan mungkin nggak bisa langsung memfilter semua yang ada di berita gitu kan. Jadi gue mau nanya nih sama Olive, kira-kira ada sentimen-sentimen apa aja nih yang terjadi di pasar modal yang bukan yang terjadi di pasar modal. Sentimen-sentimen yang sedang terjadi dan ada dampaknya ya terhadap pasar modal yang cuan troopers bisa perhatikan nih begitu. Mungkin nggak harus deep dibahas ke sentimen-sentimennya, tapi kira-kira sentimen-sentimen apa aja lah yang masih bergulir gitu bahasanya. Supaya mungkin nanti secara garis besar ya garis besar aja supaya teman-teman cuan troopers juga mungkin jadi belajar sendiri juga PR buat mereka kan untuk ngekepoin. Contohnya lu bilang suku bunga ini masih hot gitu kan. Nanti mereka ya maksudnya di your own research juga gitu mengenai suku bunga. Benar. Tapi garis besarnya apa aja nih boleh di-share? Oke, mungkin aku kasih beberapa topik kali ya, ide gitu buat teman-teman nanti cari tahu bener nih kata Jo gitu ya, maksudnya ya biar teman-teman belajar doang nih, jadi nggak apa ya, alasan jual belinya itu bukan cuma modal nonton live lah gitu. Yang perlu diperhatikan sekarang menurut aku ya masih seputar yang lagi terjadi di negara sana, perang ini keramaiannya seperti apa, lalu ada the Fed meeting. Lalu ada, dan itu sih kalau dari dalam negeri masih pemilu ya, masih pemilu kan maksudnya kayak kita belum dengar kayak visi misinya seperti apa gitu ya, ke depannya seperti apa gitu. Jadi kalau masih belum ada ketidakpastian gitu kan, masih nggak stabil, nah market tuh sebenarnya kurang suka sama yang kayak gitu, karena kan kayak masih menerka nih kira-kira uangnya mau masuknya kemana ya, kayak gitu sih. Jadi better bisa diperhatikan lah juga sama mungkin ini kali ya, nilai tukar ya, USD IDR gitu, lagi di range berapa nih gitu. Nah itu akan pengaruh sama yang kena banget tuh sama yang impor-impor kalau makin tinggi gitu. Biasanya kalau negara yang impor dengan cost dengan currency-nya yang Indonesia yang melemah gitu ya, jadi kan cost dia untuk impor barang lebih tinggi. Nah perusahaan-perusahaan impor ini biasanya akan terkena dampak dan sentimen dari pelemahan rupiah. Seperti itu. Ya. Itu banyak ya teman-teman cuan troopers. Jadi yang bisa diperhatikan itu suku bunga gitu kan. Perang juga ya yang terjadi begitu kan. Dan perang ini pasti ada dampaknya juga ya dengan keterbatasan komoditas dan sebagainya begitu kan, bahkan juga pangan kali ya. Oh iya benar. Tadi juga pangan dan juga tadi jadi tadi juga dimention mengenai kalau domestik ya pemilu gitu kan, harus dengar dulu apa tadi lu bilang statement visi misinya ke depan ya. Apa ya, benar-benar yang butuh kepastian ya, butuh kepastian benar. Kita semua butuh kepastian. Terus sebenarnya kalau rilis laporan keuangan kuartal 3 kayaknya udah sempat keluar juga kemarin ya, beberapa emiten juga itu bisa jadi sentimen gitu. Benar, beberapa emiten udah keluar sih gitu, walaupun belum semua ya kalau aku. Oke, ya jadi itu ya teman-teman, beberapa sentimen yang bisa kita perhatikan juga begitu kan. Dan ya ini juga mungkin beberapa alasan yang udah dimention sama Olive ini jadi faktor juga ya, market itu fluktuatif atau volatil tadi ya, yang seperti Olive bilang juga. Nah jadi gue mau nanya deh nih sama lo, dengan sentimen-sentimen yang udah lo mention dan juga tanggapan lo mengenai market sekarang, menurut lo secara personal aja, seorang Olivia gitu, apakah ini momen masih wait and see atau lo ngerasa tetap ada opportunity yang perlu diperhatikan? Dengan kondisi market seperti ini ya, menurut aku both ya. Maksudnya kita dalam kondisi wait and see, karena pertama yang kayak tadi volatilitasnya seperti apa, lalu juga tapi dengan terkoreksinya market tuh yang kemarin sempat turun lumayan agak-agak menghebohkan, itu aku lihat sebagai opportunity juga gitu. Jadi memang kalau kondisi marketnya lagi kayak gini ya, itu better kita langsung shift fokus ke saham-saham yang memang blue chip lah, bisa dibilang kayak gitu. Jadi memang kurang
kurangin fokusnya ke saham-saham terliner atau saham-saham yang kecil, jadi better fokusin ke saham-saham yang market cap-nya besar nih gitu ya. Contohnya kayak index mover lah gitu. Teman-teman udah hafal mungkin kali ya index mover tuh ada saham apa aja gitu. Jadi kita bisa pantau pergerakan harga mereka. Kemarin kan sempat turun lumayan ya Jo gitu. Jadi kita udah, menurut aku ya, saat-saat kemarin tuh udah boleh nyicil-nyicil sih gitu. Tapi untuk soalnya sempat ada yang nanya juga gitu ya, Ci kalau marketnya kemarin apakah better all in atau seperti apa gitu ya. Nah kalau aku sendiri aku bilang gini, kalau strategi itu all in itu aku nggak terlalu saranin sih. Bawah lagi gitu kan. Jadi kita lihat by technical juga, bisa dibantu by technical ya. Kita lihat candle-nya seperti apa, apakah sudah disupport atau belum gitu. Jadi kalau untuk kemarin bisa cicil-cicil buy sih gitu. Seenggaknya udah ada pegangan dulu nih gitu kan. Kedepannya mau average up atau tiba-tiba mau average down atau nggak beli sama sekali, ya itu terserah sih gitu. Tapi seenggaknya udah ada pegangan dulu nih gitu. Ya, setuju ya. Jadi bisa dibilang tetap wait and see juga gitu ya. Maksudnya kita nggak gegabah kali ya, bahasanya tua banget, gegabah gitu kan. Tapi juga tetap ada opportunity gitu kan yang bisa dilihat. Salah satunya adalah tadi yang lo mention ya. Jadi mungkin saham-saham yang berfundamental bagus gitu kan, tapi porsinya tetap nyicil gitu ya kan. Karena kita juga harus memperhatikan juga secara teknikalnya kali ya gitu. Betul. Kan. Jangan sampai istilahnya kita beli pas mungkin dia lagi nanjak aja gitu, mau turun ke bawah gitu kan. Jadi segala angle bisa dilihat, tapi secara umum better untuk cari saham big caps lah ya gitu, yang laporan keuangannya bagus gitu kan. Dengan situasi seperti ini ya, emang betul. Better big caps lah gitu. Kayak maksud aku kayak ya sebenarnya balik lagi kan terserah ya, tapi kalau pandangan aku kayak udah big caps dikasih murah, kenapa masih fokus di saham-saham yang kecil yang volatilitasnya lebih tinggi gitu loh. Maksud aku kayak gitu. Betul. Gitu sih. Dan juga kemarin kan apa ya, wait and see sih boleh, tapi jangan sampai udah dikasih murah nih dianggurin nawar lagi sampai bawah gitu kan. Kan karena kita belum tahu nih apakah saham tersebut bisa mencapai angka yang kita inginkan atau enggak gitu. Lebih baik prepared sih. Oke. Ya bener ya, jangan kita wait and see terus ya teman-teman, tetap harus teknik juga ya. Ya. BBRI udah naik berapa persen tuh ya? Lumayan ya, kemarin BBRI itu 48 something ya. 5 hari ke belakang tuh BBRI naik 5,85% loh. BBRI loh. Hampir 6%. Loh. BRI loh, 5 hari naik 6% loh. Mantap ya. Sedap luar ya. Biasa. Dan ini saham-saham yang bisa dipegang lama ya teman-teman ya. Jadi itu juga sih. Ya, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin wait and see gitu kan, cari opportunity itu kadang-kadang nggak datang 2 kali juga gitu ya. Exactly. Jadi emang harus benar-benar jeli juga sih. Jadi kayak sayang banget kalau misalnya kita mau beli saham mahal. Maksudnya mahal tuh dalam artian memang ya relatif value-nya itu memang di atas yang lainnya karena udah terproven biasanya gitu ya saham. Jadi emang relatif lebih mahal gitu kan. Jadi pas lagi terdiskon gitu tuh emang jadi kesempatan sih buat masuk gitu kan. Bener. Sempat masuk apa nih Jo kemarin pas lagi hancur-hancurnya? Coba Goto enggak lah. Oh, aduh ngeri. Oke. Ini kita off track nih. Oke, jadi tadi ada teman Condropers yang ngomong ini ya, serok BBRI nih tuh. Oh iya, aku tim BBRI. Iya, banyak yang serok juga gitu ya. Kalau banking emang aku juga sebenarnya investing sih di iya benar. Gitu ya. Sayang banget banking di trade walaupun kemarin sempat tergiur gitu, kayak aduh pengen nih, cuma nggak jadi. Oke. Ya, kita lanjut nih ya pertanyaannya. Oke. Mungkin kita ke topik kita dulu kali. Boleh. Ya, Liv. Jadi ini kan tentang PDB nih, PDB Indonesia kuartal 3 rilis.
Mungkin boleh di-share nggak, ada informasi apa yang lu dapat dari PDB kita nih untuk di kuartal 3 tahun ini? Oke, PDB Indo ya. Oke, kalau PDB Indo kemarin kan judulnya ekonomi Indo bertumbuh 4,9% gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi sebenarnya ekonomi kita tuh lagi agak turun nih Jo, gitu. Lagi agak terkontraksi gitu ya. Turunnya memang tidak signifikan banget gitu, cuman turun dikit gitu ya. Tapi mungkin teman-teman di sini atau Jo pun sendiri ngerasa gitu ya bahwa ekonomi di lapangan tuh kayak lagi mandek gitu loh. Itu lagi tidak bertumbuh dan juga purchasing power kita itu sebenarnya menurun gitu ya. Kalau aku amati gitu ya dari keseharian, maksudnya as simple as harga makanan, harga transport gitu ya, beli barang segala macam gitu, naiknya cukup signifikan gitu, cost untuk living costnya naik cukup signifikan.